teman semuanya, selamat. Oke, agak kaget sedikit gitu. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan, aku Dinda yang hari ini akan memandu acara Lokakarya Gelmapis UI 2021, kelas Lokakarya Makeup dan Kostum. Nah, di sini aku akan mau nyapa teman-teman dulu nih sebelumnya sore-sore gini, hari Senin. Teman-teman, apa kabar nih? Boleh dong kasih reaction-nya, boleh lewat reaction Zoom atau di chat. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, ada yang jawab baik, ada yang jempol, ada yang love. Oke, macam-macam ya di sini. Bagus kalau misalnya pada baik, semoga pada semangat ya hari Senin ini gitu. Dan kita di sini Senin walaupun capek kuliah, yakin banget sore ini kita bakal seru-seruan bareng di kelas Lokakarya hari ini. Nah, di sini aku juga mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk isi link absensinya, yaitu pretest yang udah aku kirim di grup. Dan juga nanti ada panitia yang ngirim lagi di chat, kalian bisa langsung untuk isi kalau belum isi ya, karena itu untuk absensi awal. Sebelum mulai juga aku mau bacain beberapa aturan untuk lokar kita biar kita sama-sama enak nih istilahnya. Jadi di sini beberapa aturan dari lokar kita sore ini. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk rename namanya nama underscore jurusan biar kita tahu teman-teman dari mana. Nah, kemudian selanjutnya aku juga mau ngingetin teman-teman untuk on cam. Kenapa on cam? Namanya kelas make up dan kostum. Masa nggak on cam gitu kan? Kita harus ngeliat muka satu sama lain dong. Nah, terus Kimia Lokakarya akan berlangsung selama 1,5 jam sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman tetap bertahan di Zoom gitu untuk kelas Lokakarya kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mematikan mikrofon ketika lagi nggak berbicara, biar yang nggak ribut kita bisa dengar ilmunya sama-sama. Nanti ketika sesi pertanyaan, kalian boleh menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu atau langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat, biar nanti Becky bisa jawab langsung ya. Nah, di sini jangan lupa untuk menyimak acaranya dan tadinya on cam ya teman-teman semua, dan jangan lupa dipakai virtual background-nya. Oke, mungkin di sini langsung aja mulai. Aku perkenalkan terlebih dahulu. Di sini aku nggak sendirian, ada pembicara kita, ada Becky dari Komunikasi 2020. Dan Becky ini jago banget loh teman-teman di bidang make up dan kostum. Nah, boleh mungkin biar kenalannya lebih enak ya, lebih lanjut, boleh nanti Becky langsung memperkenalkan dirinya sendiri ya, biar lebih dekat sama teman-teman, sekaligus dilanjutkan dengan pemaparan materi. Thanks, Becky. Belum masuk, Becky, suaranya. Halo. Belum. Okay. Udah. Okay. On cam dong guys, biar aku nggak sendirian. Oke, Hai guys. Aku Rebecca Jessica, tapi nickname aku Becky. Aku anak Kom 20. Tapi aku emang biasanya perkenalkan diri sebagai makeup artist ya. Tapi aku juga punya experience di bidang styling, dan emang dari dulu cinta proses memproduksikan sebuah film ya. Jadi boleh di-share screen aja presentasi aku, soalnya itu ada bagian perkenalan juga. Halo, ini udah bisa di-share screen kah? Dari Alma. Oke, makasih. Kayaknya belum muncul ya share screen-nya. Kira-kira Alma butuh bantuan nggak? Kalau butuh bantuan mungkin aku bisa Sabi bantuin untuk share screen.
Oke, udah masuk kan gambarnya ya? Ya. Boleh, mungkin langsung di selanjutnya. Oke, jadi selamat datang semuanya ke Lokakarya Makeup and Costume. I'm Rebecca Jessica, tapi bisa dipanggil Becky aja. Next slide, please. Oke, jadi aku mau bikin slide untuk memperkenalkan diri, tapi aku sebenarnya nggak tahu uh, fase yang mana yang paling cocok untuk memperkenalkan diri. Jadi ya, as you can see, aku emang interested banget di dalam bidang subculture, yaitu kayak fashion, music, makeup, gitu-gitu. Udah dari dulu banget, jadi kayak aku suka sering explore beda-beda subculture. Jadi itu background aku sedikit. Next slide, please. Oke, jadi sebenarnya aku tuh start jadi makeup artist pas umur 11 tahun, dan itu karena kakak aku punya fashion blog sebelum Instagram muncul, dan aku jadi photographer sama makeup artistnya dari umur 11 tahun. Jadi technically udah 10 tahun aku jadi makeup artist, tapi makin kesini aku makin ada experience di photoshoot lain, jadinya kayak aku divert away from makeup artistry sebenarnya, lebih ke fashion. Next. Oke, jadi ini pas aku masih SMP, basically aku memperkenalkan diri ke industri fashion di Jakarta itu gara-gara aku kan sering make upin kakakku dan lain-lain, terus jadinya aku kayak juga sempat jadi talent untuk beberapa brand gitu, yang ini Public Culture dulu tahun berapa ya, 2016. Jadi dari sini sebenarnya aku mau include backstory ini karena aku tahu aku sebenarnya sebagai makeup artist, tapi gara-gara aku sering aktif di dalam kayak photoshoot ini, aku udah lihat proses membuat sebuah karya produksi, mau itu film atau fotografi gitu, dalam beberapa lensa gitulah, sebagai makeup artist, stylist, talent gitu-gitu. Next. Ini salah satu karya pertama aku yang cukup profesional pas aku SMP. Jadi ini pertama kali aku rental studio instead of streetwear photography doang. Terus ini karya styling sama makeup aku waktu itu untuk proyek SMP. Next slide-nya juga uh, example dari itu. Ya, langsung next slide aja. Ini dari photoshoot yang tadi juga. Jadi makin ke sini aku makin explore dalam bidang eksperimental untuk photoshootnya. Kalau tadi kan lebih ke foto katalog dan main-main, tapi makin ke sini aku ketemu teman-teman yang bisa berkolaborasi bareng untuk photoshoot yang lebih eksperimental. Kayak next slide-nya juga. Oke, jadi ini bajunya aku yang bikin. Pertama kali aku les jahit bareng profesor di Esmod, dan photoshootnya juga aku yang direct. Jadi makin ke sini aku makin photoshoot itu aku lebih mau tell a story gitu dalam memperlihatkan karakter di dalam fotografinya gitu, dibandingin editorial kayak yang lama-lama itu. Next. Nah, ini yang aku mau jelasin dari example dari tadi, itu adalah finding the character. Aku tahu dari tadi karya-karya aku itu lebih masuknya ke editorial fashion ya, padahal ini loka karya untuk produksi film.
Tapi menurut aku masih masuk-masuk aja karena karya-karya aku yang editorial itu biasanya lebih fokus ke storytelling atau character finding gitu, not just fashion. Jadi menurut aku materi hari ini aku bakal presentasiin tentang lebih finding the character part of being in the wardrobe and makeup team for a film production. Soalnya aku yakin kalian semua udah tahu basics-basicsnya ya. That's why kalian join bidang ini kan ya. Kayak udah tahu basic makeup, udah tahu basic styling atau punya interest gitulah. Tapi di sini aku lebih mau jelasin tentang finding the character sama do's and don'ts sih nanti. Oke, next. Nah, ini salah satu photoshoot yang aku produksi bareng temen aku Adin, photographer. Ini dari anime Cowboy Bebop. Jadi sebenarnya ini bukan photoshoot cosplay, tapi lebih ke gimana cara kita interpretasi anime ini, dua karakter, si Spike sama Julia, dalam kayak kita masih mau kasih konteks, ini tuh believable couple through the photos. Next slide. Oke, jadi di sini ada dua teman aku modal, yang satu jadi Spike, yang satu jadi Julia. Next slide ada comparison-nya dari inspirasi karakternya. Nah, ini karakter yang namanya Julia. As you can tell, sebenarnya karakternya kan blonde kan ya. Tapi karena kita fokus konsep untuk photoshootnya itu bukan cosplay, beneran cosplay, ini cara kita interpretasiin beneran kayak jiwa karakter. Terus kita nemplokin ke modelnya gitu lah. Next slide. Dan ini karakter Spike. Jadi emang model-modelnya juga fans anime tersebut. Jadi udah tahu gimana cara membawa karakternya. Dan kita agak lebih bikin funky gitu sih outfitnya lewat styling. Jadi kayak masih believable untuk kayak in real life konteks itulah sama modelnya. By the way, sorry Becky motong agak kresek-kresek gitu. Ininya suaranya. Masih enggak? Enggak, sekarang enggak. Nah, sekarang iya lagi. Masih enggak? Coba. Becky. Oke, udah aman. Oke. So this is another photo shoot. Sebenarnya kayak ini aku mau kasih tunjuk kayak biasanya kan kalau photoshoot gini banyak yang fokus ke fashionnya, tapi ini aku dan temen aku fotografernya beneran mau nonjolin banget seorang karakter. Ini dia kan modelnya itu kayak berbehel, jadi kayak kita mau take advantage buat itu, dan aku juga untuk hairstylingnya add poni palsu untuk kayak beneran make it feel like ini anak masih SMP trying to find herself gitu in her bedroom. Next. Ya, di sini aku mau kasih tunjuk ke kalian, sebenarnya mau sekalian kasih tips sih. Kalau mau create karakter yang agak awkward atau kayak masih kayak in that awkward teenage stage of like puberty, terus kayak still finding themselves, masih you can like rambutnya bisa dibikin lebih ngembang gitu pakai crimper. Jadi kayak si crimper ini tuh very useful for making the hair ngembang kayak gini. Tadinya tuh modelnya rambutnya lurus banget yang tipis gitu kan. Tapi ini kayak biar bervolume, it adds character gitu. Ini sebenarnya outfitnya aku stylingnya agak terinspirasi dari schoolgirl Jepang.
Tapi ya terus schoolgirl Jepang sama kayak iklan Pocari gitu warnanya. Makeupnya as you can tell aku really pengen highlight behelnya dia, jadi aku pakai lip gloss yang clear karena biasanya yang pakai clear lip gloss kalau zaman dulu tuh kayak zaman 2000-an atau 90-an itu kan yang pakai clear lip gloss kebanyakan cewek SMP kan ya. Terus aku sengaja eyeshadow-nya aku bikin kelihatan kayak anak SMP baru main-main sama makeup emaknya, terus dia ambil, terus dia kayak pakai pakai jari gitu. Makanya warnanya aku juga cari yang agak awkward gitu sih, kayak biru yang glittery tapi bukan yang trendy gitu loh. Jadi sebenarnya di sini aku mau highlight buat kalian tekstur dari makeup itu beneran efek banget ke karakternya. Misalnya kalau aku pakein dia warna biru nih eyeshadow kayak di foto, tapi teksturnya matte, itu kan kesannya kayak lebih serius atau sophisticated gitu. Kalau yang ini ada glitter-glitter dikit gitu, jadi kelihatannya masih agak kayak bocah, she doesn't know what she's doing gitu. Next. Oke, jadi ini beberapa foto dari aku kerjain virtual fashion show untuk LaSalle kemarin sempat untuk fashion line namanya Boy Meet Me, dan di sini aku mau highlight styling sih, styling as in gimana cara nyatuin makeup sama wardrobe-nya, karena kalau kalian lihat baju-baju gini terus kayak modelnya nggak didandanin pasti impact-nya itu jauh berkurang gitu. Jadi emang color scheme-nya itu very important to consider sih untuk match sama outfit-nya. Ya, ini beberapa foto close up. Nanti aku juga mau jelasin tentang wig-nya. Dan ini rambutnya sebenarnya gampang banget dibikin. Kayak aku mau juga highlight untuk kalian, just get as creative as possible. Sebenarnya banyak foto-foto keren yang kalian lihat di Pinterest. Sebenarnya kamu bisa lakuin the same thing. Kayak cuman full experiment aja. Ini sebenarnya tinggal pakai hairspray sama blow hair dryer doang. Oke, abis ini aku mau kasih tunjuk kalian virtual fashion show-nya. Like,
By the way, sebentar ya teman-teman, karena burem banget, biar enak juga makin belajar, kita mau ini sebentar, share screen ulang sebentar. Oke, dibantu sama yang lain. Oke, boleh di-stop videonya. Thank you. Panitia boleh mungkin di stop aja di videonya. Lanjut. Kalau lanjut ke selanjutnya nggak apa-apa nggak, Becky? Oke, lanjut ke ini selanjutnya aja. Oke guys, jadi sebenarnya aku mau kasih tunjuk hasil virtual fashion show itu buat beneran menegaskan ke kalian makeup, ya makeup aku sebenarnya include hair juga ya, makeup, hair sama wardrobe itu beneran harus nyatu banget untuk kasih potensi paling besar untuk karakternya, kayak impact karakternya di sebuah produksi. Next aku mau jelasin tentang character development through styling. Mungkin kalian pernah nonton Itaewon Class ya. Si Iso ini kan tadinya menurut aku ya kayak pas episode pertama itu pengen ditonjok banget. Kayak masih bocil yang kayak beneran so rebellious gitu, yang kayak kemana-mana like she just caper banget gitu lah pokoknya. And so basically aku mau kasih tunjuk ke kalian kontrasnya. Ini kayak dia pas baru muncul di seriesnya, terus yang foto di bawah ini dua itu pas seriesnya udah mau akhir kan ya. Kan udah kelihatan banget kontrasnya, tapi sekarang kita coba lihat lebih detail. Oh ya, operasional boleh full screen. Oke, jadi if we had to point out satu-satu bedanya apa pas seri pertama sama pas udah mau akhir, di foto yang di atas ini kan kelihatan kayak ada blonde ombre-nya gitu, kayak masih rebellious and angsty gitu. Terus gitu aku mau point out bentukan rambutnya. Sebenarnya nggak semua rambut pendek itu bakal bikin muka lebih bulat,
tapi ini beneran pendek terus rata potongnya gitu kan ya. Jadi kayak bener-beneran bulat, it gives you like a more childish look. Terus gitu dia nggak pakai bulu mata palsu di atas. Meanwhile di bawah rambutnya udah panjang dan dia pakai bulu mata palsu yang bikin matanya lebih berat. Jadi kayak sebenarnya it's these minor differences, kayak selain stylingnya ya, kayak udah di makeup sama hair aja, it's these minor differences yang beneran bikin kesan karakternya udah beda banget gitu. Terus when you come into styling, itu kelihatan dia lagi pakai black leather jacket, all black gitu, terus necklace-nya yang gimana ya, kayak masih punk atau apa gitu, masih edgy gitulah. Terus di bawah dia lebih ke neutral tones, itu karena timnya itu tim produksinya mau kasih tunjuk bahwa ada character development, si Iso ini udah makin mature dan kayak you should take her seriously, like she's a businesswoman now. Next. Dan ini adalah another contoh about character development through styling. Ini dari seri Netflix namanya Followers, seri Jepang. Pas di pertama, you guys can see dia di stylingnya pakai hoodie sama kayak flared pants sama topi baseball gitu. And sebenarnya pas akhir-akhir dia juga masih pakai bright colors, tapi kesannya beda karena di pertama itu bright colorsnya yang lebih awkward, funky gitu, goofy. Terus pas kedua itu kayak lebih, kalau merah kayak gini kan nonjolnya agak mature gitu walaupun masih funky. Jadi kayak aku mau kasih tunjuk warna sama siluet itu penting banget untuk character development. Nah, kalau kalian lihat dua kaos ini kan bisa dibilang dua kaos ini kaos putih kan ya, tapi kesannya aja udah beda banget. Kayak yang di kiri itu when you think of this kaos you might think of like I don't know, maybe your dad. Terus maybe on the right you can think of like si doi or something like that. Kan kesannya udah beda banget kalau fitted white shirt sama oversized white shirt. Jadi kayak with these two pictures I just really want you guys to think about how siluet sebuah baju beneran is sending a message juga tentang karakternya. Kayak karakternya orangnya kayak apa. Jadi ini ada beberapa wardrobe do's and don'ts buat production purposes menurut aku. Okay, so wardrobe do's. Yang tadi aku mau jelasin adalah align clothing not only to storylines but also the character socioeconomic status, yaitu make sure karakternya, misalnya kalau karakternya kayak agak gimana ya, kalau karakternya lagi susah uang, kayak jangan makin bajunya yang kayak mewah gitu loh, just because kalian pikir itu keren ya tapi nggak cocok sama karakternya, jangan sampai kayak gitu. Terus selalu konfirmasi ulang sama art dad, sama direkturnya, sutradaranya. Dan kalau di hari H-nya guys, jangan sampai kalian bingung sendiri outfitnya ada di mana aja. Make sure kayak kalian misahin ke kantong-kantong, dan don't forget about character development yang tadi, sama make sure bajunya udah di fitting semua sebelum start shooting. Oke, so wardrobe don'ts, ya jangan sampai hilang pokoknya bajunya, soalnya ini beneran sering terjadi, dan menurut aku sebelum planning up segala, udah saling bikin art sheet gitu, untuk koordinasiin kayak yang mana yang harus dibeli, yang mana yang dipinjam. Dan jangan lupa tentang continuity, nanti sutradaranya juga bakal remind kalian sih, tapi lebih baik kalian yang ingat sendiri, jangan lupa outfit yang mana persisnya kayak apa, biar nanti pas tim editingnya nggak pusing. Okay, so now I want to move on to the makeup part. Jadi aku mau kasih tunjuk power via makeup. Atomic penetration, rapid fire through your skull. Shot it on when taking it back to the days of
like the makeup? Suka banget. Gue kayak makeup ini salah satu contoh apa? Gue culture di sini kayak menuntut, bukan di sini. Dari dulu kayak entah kenapa cewek tuh mesti cantik gitu loh. Okay. Fisik gitu loh. Sementara kayak kalau lihat ya ini kayak ya ini cuma kayak cat aja gitu. Bisa gambarin apa aja gitu loh kayak. Ya anggap aja ini kayak tato gitu. From below, give a shit if you know, cause even if you did, bet you keep coming back. Back for more, need a man, yo, addicted to the heat, we make beats cash. Beat until it bleeds, the death each track, epileptic sees every head we crack. Like EPMD snapping necks as we tap energy from everything on and off the map. So shit, I'm feeling it. Techno, hell yeah, fuck yeah, I feel like killing it. Techno, alright, that's like what it's like to experience. Techno. Oke, teman-teman, aku kasih tunjuk video itu buat kalian nyadar sebenarnya impact-nya makeup itu emang gede banget untuk sebuah karakter, dan anggap aja kayak cat sebenarnya, kayak temen aku yang musisi ini bilang, anggap aja kayak cat untuk paint a story. Ya ini example karya aku untuk kayak memperkembangkan karakter dari subculture punk untuk salah satu brand temen aku. Next. So, aku cepet aja ya jelasin ini. Think about makeup as paint, really. Like, if you have the opportunity to experiment, go ahead and go wild with it. Kayak, sebenarnya kalian juga ada banyak tutorial di YouTube yang kayak gimana cara bikin graphic liner, atau gimana cara drag makeup, gitu-gitu. Jadi kayak emang nyatu banget sama hairstyling juga, aku mau kasih tunjuknya. Dan sebenarnya wig yang sebelah kanan ini aku pakai untuk virtual fashion show tadi, aku beneran jahitin ke wig baru gitu. Jadi kayak just get as experimental as you want. Next. Okay, aligning your makeup and styling with the mood and story objectives is really important too. Next. Right here, so close to my place. What's happening? Nothing. I'm just doing my mood board for my stylist job for this really annoying client. You know, it just really sucks how I'm not gonna get paid up until January. And like, rents have been keeping me really frustrated. I've been missing the park, you know, ever since I just came back from Quebec. It's just so frustrating. I understand. I miss living with you too in Quebec. We should have a picnic sometimes. You know what? Since the parks are closed, I think I know a good place for us to get a picnic. Would you be down for that? It would really cheer me out. Sure. Right, let's go. What? Like right now? Where is this place? It's right there.
nggak bayar? Oke, langsung next slide. Oke, jadi sini adalah BTS photography untuk film production yang itu untuk salah satu teman aku di Parsons. Basically, aku mau memperjelaskan kayak ini inspired by the 60s era kan ya. Jadi again, I want to highlight how important color and silhouette is. Kayak kalian bisa lihat dari bahan bajunya dan warna bajunya, kayak beneran kesan 60s-nya dapet banget. Dan makeupnya itu juga aku nyatuin untuk karakter ini berdua, kelihatan banget mereka sebuah couple yang mendunia sendiri banget. Jadi kayak they're in their own world and ride or die banget gitu. Okay, so this is another shoot I did. Kayak salah satu sutradara favorit aku namanya Wong Kar-wai punya film Happy Together, inspired by this film. Kita bikin photoshoot ini. As you can see, aku sengaja everything is very vibrant styling sama makeupnya. As again, aku bikin rambutnya ngembang gini biar jadul, dan yang rambut pendek aku juga curl biar semuanya kayak nyatu jadul gitu. Oke, di sini aku mau highlight that tekstur dari kulit juga bikin kesan sendiri juga. Jadi aku sengaja bikin mereka kelihatan kayak keringetan banget biar kayak ada kesan intimacy-nya juga between them. And you can see ada kontras juga, kayak mereka kelihatannya kepanasan tapi masih pada pakai jaket gitu ya. Next. Ini sengaja biar karakternya itu kelihatan kayak they wanna have fun but they don't really know what they're doing. Jadi semuanya agak korslet dan membingungkan gitu. Next slide please. You can see the sweat dripping kan, which I'm gonna get into in the next shot. So ada 3 basics buat film production. Karena aku tahu kalian semua ada palingan tahu makeup basics untuk diri sendiri, aku mau beneran nekenin di film production makeup ya. Ada basic yaitu just get rid of anything yang kayak jerawat gitu-gitu, just for continuity. Terus corrective adalah making the character more likable in a certain sense, and character itu kalau you want to add character development atau bikin karakternya lebih nonjol daripada yang lain. Nah, ini adalah salah satu tips yang terbaik menurut aku, namanya glycerin. Kalian bisa beli di Tokped, ini kayak gede banget, and it's gonna last you a really long time. Ini bisa buat keringat, kayak, jadi kalian kalau buat keringat itu aku rekomendasiin mixnya 50-50% air sama glycerin ini. Kalau kalian langsung pakai glycerinnya juga bisa untuk jadi fake tears, biar kalau pakai air kan langsung kering atau hilang gitu kalau buat fake tears. Nah, ini bisa ditaruh di muka biar nggak gampang hilang fake tears-nya. Tapi jangan sampai apa namanya masuk mata ya. And ini my recommendation buat color scheme untuk bikin eye bags, dan kuas-kuas yang di sebelah kanan ini adalah my recommendation untuk bikin eye bags. Jadi untuk bikin eye bags, start from the lightest color first, baru detail pakai brush yang hitam ini yang lebih kecil untuk bikin garis kecil gitu, pakai the darkest color. Tapi untuk bikin eye bags yang natural, kamu beneran start dari base itu bikin shadow-nya dulu, baru shadow-nya makin gelap pakai smaller brush gitu. Next. Men's grooming. Okay, since we're very familiar with doing, I think
women's makeup yang kayak Instagram makeup gitu, men's grooming gets overlooked. Jadi these are a few tips I want to tell you. Spot concealing adalah kalau kamu pakai concealer yang high coverage tapi kuasnya yang kecil banget. Jadi beneran kayak di bintik-bintik merah doang dan no foundation whatsoever, biar beneran natural banget kayak masih kelihatan tekstur kulitnya. Dan jangan do men's eyebrows the way you would do your eyebrows ya, karena gak cocok banget kalau pakai Instagram eyebrows di cowok untuk look yang natural. Jadi mendingan disisir doang dan di fill in beneran di tempat yang bolong doang. Dan kalau kalian udah selesai sama base-nya, make sure untuk add color back in sama warna yang ada di bulat ini, namanya terracotta, biar kayak masih ada nggak sakit gitu, kayak nggak pucet. And make sure jangan heavy on the eyes karena nanti bakal kayak kesannya kayak makeup K-pop idol gitu. Dan jangan lupa untuk bedakin semuanya, apalagi kalau lagi syuting on set kan bisa puluhan jam, jadi jangan lupa set everything. Ya, makeup do's and don'ts next. Ini buat production purposes ya. Ini yang tadi aku bilang, mungkin kalian udah terbiasa pakai concealer dalam bentuk segitiga kayak gini, tapi mendingan beneran fokus kayak di pinpoint yang beneran merah doang. Soalnya bakal kelihatan banget di kamera film untuk video gitu kalau makeupnya ngegumpal gitu. Next. Ya, ini yang tadi aku bilang juga, jangan sampai eyebrows-nya kayak yang sebelah kiri ya. Soalnya itu kesannya kayak ada kesan yang very strong sendiri. Jadi make sure you do their eyebrows as natural as possible kalau buat cowok. Ya, dan ini tentang bedak. Kalau bisa jangan terlalu pakai banyak bedak, soalnya nanti ngegumpal. Jadi fokus di tempat yang emang berminyak banget dan banyak ada keringat, yaitu kayak di samping hidung dan di pipi gitu-gitu. Oke, jadi kalau kalian on set, nanti kan bakal ada banyak take scene ya, dan makeupnya mungkin harus ganti-ganti kalau konsepnya begitu. Jadi menurut aku make sure kalian bawa makeup remover, tapi jangan sampai kena base-nya. Soalnya kena base-nya itu nanti kayak base-nya bolong, nanti kalian makan waktu banyak banget. Jadi beneran fokus di mata sama di bibir doang kalau mau ganti look. Next. Oke, sorry aku pakai foto sendiri, tapi ini kayak aku mau kasih tunjuk ke kalian example. Ini 3 look dalam satu syuting. Jadi beneran mata sama bibirnya doang yang aku ganti, yang aku fokusin. Next. Ya, ini juga aku sesuaiin sama bajunya. Yang sebelah kiri sini kalian bisa lihat lebih ke fuchsia bibirnya. Yang di tengah itu, yang tengah atas itu merah bibirnya, yang tengah bawah itu orange, yang kanan itu nude. Jadi sebenarnya base sama eyes-nya itu semua tetap sama, tapi kesannya jadi beda karena tekstur dan warna lip produknya. Okay, so these are what I want to remind you guys. Selalu bawa tisu. Soalnya kayak beneran perlu banget buat keringat, buat anything yang messy. Terus jangan sampai lupa makeup remover. Itu kalian harus bawa tas kecil ya sebagai tim makeup. Pas on set bawa tas kecil, make sure ada ini semua, cotton pads sama cotton swab sama makeup removernya. Dan ada touch up kit, yaitu isinya powder, puff, basic brushes, lipstick sama brow powder. Dan it's your responsibility to make sure modelnya atau castnya itu nggak ada yang masuk ke dalam matanya, karena itu bakal jadi disaster. Dan blotting paper kayak clean and clear itu yang warna biru, itu berguna banget buat minyak. Vaseline gitu, lip balm, karena di di kamera video itu bakal kelihatan banget kalau bibirnya kering. Dan sama kayak wardrobe, always make sure about continuity. So makeup and costume will always go hand in hand to create the biggest impact on a character's presence. Next. Karena aku sering dandanin couple, jadi aku mau kasih tunjuk kayak kalau kamu kayak lewat makeup dan styling itu beneran bisa
bikin kesan banget kayak sebuah koneksi antar cast-nya. Next. Ya, and these are some more few shots from yang shoot yang tadi. Basically mau kasih tunjuk aja biar nyatu karakternya dan dapat storyline. Next. Ya, itu aja dari materinya. Sekarang kita bisa lanjut Q&A kali ya. Oke, ini maaf aku agak pisah ya mic-nya karena bermasalah juga. Oke, makasih banget Becky atas penyampaian materinya. Tadi seru banget ya guys, bisa ngeliat langsung gimana waktu Becky istilahnya turun tangan dalam make up dan kostum dan juga pengalaman-pengalamannya. Semoga itu tadi ilmunya bermanfaat dan insightful. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab karena aku yakin teman-teman semua pasti penasaran dan ada yang pengen ditanyain gitu kan untuk Becky. Nah, teman-teman yang mau tanya boleh langsung raise hand atau kalau nggak bisa open mic boleh langsung tulis di chat ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab teman-teman semua. Boleh untuk raise hand ya. Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman nih, Becky, aku mau tanya ke kamu sendiri tuh. Becky nggak gigit guys, boleh kalau mau tanya-tanya langsung ya, apapun berkaitan dengan make up dan kostum. Oke, karena mungkin teman-teman masih mau, aku yang mulai tanya duluan ya. Kalau Becky sendiri tuh sebetulnya pengalaman paling berkesan gitu dalam make up dan kostum ini pas kapan tuh? Boleh mungkin diceritain. Nggak bisa milih sih, tapi pastinya yang paling berkesan itu yang test shoot atau emang passion project gitu dibandingin kerjaan yang dibayar. Soalnya kalau passion project atau test shoot itu kan namanya timnya berkolaborasi, jadi kayak beneran semuanya ada di situ untuk membuat karya sesuai vision bersama gitu. Tapi buat aku yang aku kayak favorite photoshoot aku tuh selalu yang kayak ada karakternya sih dibanding yang editorial doang. Yang kayak tadi aku tunjuk sih ada beberapa favorit aku. Soalnya karakternya dapat banget, makanya aku suka banget photoshootin orang yang kayak emang ada pasangannya atau gimana gitu. Soalnya kayak storyline-nya dapet. I see. Emang keren-keren banget sih. Tadi aku lihat yang ada remake itu. Suka banget ngefans. Ini seriusan ngefans gitu guys. Karena emang sekeren itu Becky. Oke, di sini udah ada raise hand. Anissa Safira dari Antrop. Boleh langsung ditanyain ya pertanyaannya. Halo Kak Becky. Ada Halo. suaranya nggak? Ada. Oh iya. Di sini aku mau nanya Kak, kayak gimana sih caranya supaya makeup kita tuh nggak flashback gitu? Kadang kan pasti kalau misalnya kayak udah makeup terus keluar malam gitu kan pasti kan sering foto-foto pakai flash tuh. Terus kadang kayak makeup kita tuh jadi jelek gitu. Ada tips nggak sih Kak? Ada banget dong. Oke, jadi flashback adalah salah satu problem yang aku ngalamin kayak pas baru-baru make-upan. Dan my biggest tip itu adalah flashback sebenarnya nggak terlalu parah kalau sampai kayak kalian beneran blend-nya bagus banget. Jadi kayak kalau buat foundation sama concealer itu pas masih basah, make sure tipis layernya banyak tapi nggak apa-apa. Yang penting tipis gitu. Kok dibandingin kayak 2 pump foundation langsung ditebarin gitu kan, kayak nanti itu yang bikin flashbacknya ngegumpel dan uneven banget di kamera. Dan make sure cast kalian nanti itu kalian pakein moisturizer dulu. Soalnya nanti kalau siapa tahu kayak ada jerawat atau ada dry patch, nanti di kamera itu bakal kelihatan banget ngegumpelnya di mana, di spot mana aja. Dan make sure foundation atau concealernya nggak mengandung SPF. Sebenarnya yang bikin flashback itu si SPF-nya. Ya, dan mungkin di bedaknya juga boleh dicek jangan mengandung SPF. Itu aja sih. Dan bisa kayak diakalin juga sama blush sama contour. Thank you pertanyaan. Oke, ini udah terjawab belum nih kira-kira? Tadi Anissa.
Oke, kita langsung lanjut. Ini udah ada yang raise hand. Selanjutnya Ilma dari komunikasi boleh langsung ditanyain ya pertama. Oke, hai Kak. Pertama-tama aku mau bilang makasih banget buat Kak Becky tadi. Karyanya keren-keren banget dan materinya juga really insightful. Aku mau nanya aja sih, ada nggak sih pengalaman buruk Kak Becky dalam movie production atau apapun yang bisa kita jadiin nasihat gitu biar kita hindarin? Kasih Kak. Oke, ini aku sekalian curhat dikit ya. Sebenarnya sebagai tim makeup, specifically makeup kayak kalian itu bakal dapat waktu yang paling dikit dibandingin semua bidang. Jadi stresnya itu bakal nemplok banget pas hari H syutingnya. Jadi time management is really important. Make sure you already plan out beforehand what you want to do for which character. Specifically kayak karakter ini looknya exactly kayak gini. Aku startnya dari mana? Am I going to start with the eyes first? Am I going to start with the base first? Gitu. Jadi kayak you really have to save time karena kalian palingan dikasih kayak maksimum 30 menit menurut aku per cast. Belum lagi kalau ganti-ganti look throughout the day pas hari H syutingnya, palingan dikasih 15 ke 20 menit untuk ganti the whole look buat satu cast ya. Jadi kayak pengalaman buruk, sebenarnya salah satu pengalaman buruk itu makanya tadi aku make sure aku nekenin don't get anything into their eyes. Soalnya if you get something into their eyes, it's your responsibility dan produksinya nggak bisa jalan kan for the rest of the day kalau mereka ada kenapa-napa. Jadi make sure modelnya atau castnya nggak ada masuk ke mata biar nggak perih dan bisa lanjut actingnya gitu kan ya. Dan selain itu make sure kalian packing yang bener. Soalnya sebenarnya aku pengalaman beberapa photoshoot sebenarnya aku mau ganti look ke ini tapi nggak bawa produknya atau nggak bawa toolsnya gitu. Jadi itu beneran bikin deg-degan banget dan harus jago improv. Jadi pokoknya be well prepared and make sure you know what you're doing. Kayak practice beforehand sih on yourself aja kayak sebelum syutingnya. Those are my tips. Soalnya hari H itu beneran deg-degan banget. Jadi kayak make sure you're mentally prepared and kayak nggak acak-acakan di otak. Oke, Terima kasih banyak. Oke, thank you. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Ini udah ada resen lagi. Tadi Bintan ya. Boleh Bintan? Ya, aku. Hai Kak, aku mau nanya gimana caranya ngindarin makeup biar nggak nge-crack dan gimana putus ya? Tekstur kulit itu biar jadi kelihatan halus gitu. Bintan boleh diulang pertanyaannya agak putus-putus sedikit tadi. Oke. Aku mau nanya gimana caranya ngehindarin makeup nge-crack. Terus cara biar tekstur kulitnya tuh kelihatan lebih halus gitu. Kasih sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau kalian comfortable sama castnya, bisa kayak minta mereka rawatin kulitnya sebelum syuting. Tapi di hari H syutingnya, biasanya kalau model kayak show up to set gitu, aku make sure bersihin their whole face. Even kalau mereka udah cuci muka, aku bersihin lagi their whole face pakai micellar water. Terus sekalian pakai kapasnya itu, aku kayak in circular motion gini loh, biar kulit matinya agak copot dikit gitu kan ya. Terus kalau circular motion itu bikin dead skin-nya copot kebanyakan. Habis itu make sure pakai moisturizer. Mau mereka oily skin, normal skin, jerawatan atau dry skin, make sure pakai moisturizer. Soalnya kalau kulitnya dehydrated, si base makeupnya itu bakal ngegumpul fix, kayak udah fix banget, kayak there's no way out of it. Dan kalau kalian udah taruh base makeupnya di atas kulit yang nggak di moisturize, itu your whole makeup look is already ruined. Kayak kamu mau add eyeshadow atau blush sebanyak apapun, fokusnya bakal masih ke kulit yang teksturnya kurang sempurna kalau di kamera, apalagi kameranya HD gitu ya kan buat film. Jadi make sure banget, itu sih tips aku yang circular motion pakai micellar water, pakai kapas, itu flek kulitnya bakal hilang dikit, sama moisturize.
Tapi Kak Becky ada perlakuan khusus nggak sih sama misalkan kulit dia tuh oily, terus pakai foundationnya yang matte, terus kulitnya kering dia pakai foundationnya yang lebih glow gitu. Yes, exactly like you said. Kalau oily pakainya lebih ke matte, kalau dry lebih ke dewy. Cuman even if you use dewy foundation, make sure banget nih bedaknya fokusin kayak kamu beneran tap gitu pakai sponge-nya di corner of the hidung. Soalnya nanti pas kan lighting di film production itu kayak ada beberapa lighting gitu kan. Jadi beneran bakal kelihatan banget nih di sini dan it's really not flattering on camera sebenarnya. Dan untuk cracking kan biasanya di sini kan ya. Cracking my tip is makanya jangan pakai foundation yang kayak tadi aku bilang, jangan pakai foundation kayak 2 pump terus langsung ditebarin di muka gitu. Mendingan beneran fokus dulu ke problem areas-nya dulu, blend, baru foundationnya tipis banget, tipis-tipis. Kalau kurang, taruh lagi tipis layer. Tapi di sini aku sengaja jangan pakai tangan terus langsung ditotolin terus pakai sponge. Aku biasanya kalau orang modelnya suka cracking di sini, aku pakai brush, terus aku beneran kayak in circular motions banget di sini, biar kayak tipis mungkin, biar kayak warnanya rata doang sama the rest of the face. Sebenarnya di sini nggak perlu banyak foundation, soalnya kayak jarang ada problem di sini kan. Jadi cuman buat diratain warnanya doang. Pokoknya produk pakai seminimal mungkin dan cracking nggak bakal ada. Oke, makasih Kak Becky. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Bintan udah nanya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Sasi Sabilillah dari HI. Boleh untuk langsung nanya. Kak, sebelumnya makasih Kak Becky udah nunjukin materi yang menarik banget. Tadi kan mostly dari yang kakak presentasi itu kan bold makeup ya, yang warnanya tuh gonjreng banget. Nah, aku tuh pengen nanya kalau misalnya buat syuting gitu kan biasanya kayak ngegambarin kehidupan sehari-hari gitu. Aku pengen kayak nanya tips biar kayak kita tuh pakai makeup tapi kelihatannya nggak pakai makeup gitu. Kan soalnya biasanya kalau kita pakai misalnya apa namanya cushion atau foundation gitu kan jadi kelihatan pale gitu mukanya, bibirnya mungkin nggak jadi kelihatan pucet dan lain sebagainya macam gitu. Jadi kayak aku mau nanya gimana mungkin produk-produk, jenis produk dan sebagainya macamnya supaya kita tuh pakai makeup tapi kelihatannya nggak pakai makeup gitu, tapi pakai makeup alias nggak pucet gitu. Terima kasih. Ini aku ada tips untuk ini. Forget everything you know about your own daily makeup sebenarnya. Kayak gimana kamu do your own makeup on a daily basis, forget it all. Soalnya itu udah beda banget dan fix kelihatan di kamera. Makanya tadi aku include di materinya ada yang namanya spot concealing. Basically itu kamu ambil concealer yang high coverage banget-bangetan. Jangan yang nanggung-nanggung ya. Yang high coverage banget. Terus kamu ambil kuas yang kecil banget kayak pensil. Terus baru tuh kayak misalnya ada not even 5. Sebenarnya in real life paling ada dari kayak 30 blemish yang kecil banget on one cheek. Kamu beneran gitu kayak beneran eraser pen gitu loh. Jadi kayak beneran cuma di blemishnya doang. Soalnya kalau sebenarnya aku avoid banget sih foundation kalau untuk film production. Cuman kalau emang misalnya karakternya kayak cewek cantik gitu, emang mau sengaja kelihatan pakai makeup, baru aku pakai foundation. Sebenarnya untuk film production aku fokusin di concealer base, yaitu moisturizer, and make sure the texture of the kulit is already fine. Terus si spot concealing baru beneran di set banget pakai bedak yang agak minimal, tapi kayak beneran di push gitu ya. Soalnya I swear you guys will be keringetan banget on set. Dan castnya juga bakal keringetan banget, makanya I always say bring tissue, bring touch-up kit, bring your oil blotting sheets. This is very important because the pores will start to really show on camera. And si spot concealing ini basically make sure the shade is very close to the model's face shade, because kayak beneran kamu tuh beneran cuma ilangin si bagian hitam-hitam merah-merah doang. The rest of the face doesn't get touched, biar real skin texture-nya masih kuat. Soalnya bakal kelihatan di kamera. Itu sih my tip for no makeup. And jangan terlalu pakai full coverage concealer ya buat under eyes. Soalnya itu bakal kelihatan banget. Ya. Oh, and also buat pucat, kamu nanya pucat ya. Ya, biasanya kalau untuk daily makeup kita ilangin pucat pakai lip tint ya. Tapi jangan pakai lip tint ya, guys.
Kalau untuk pucet biasanya warna bibir mereka sendiri udah kelihatan. Cuman kan kalau udah selesai base, warna bibir suka hilang. Jadi make sure kamu benar remove semua excess produk yang udah ada di bibir, biar kayak kalau kena foundation udah nggak pucet lagi. Dan kasih Vaseline, biar nggak kering. Thank you, Kak. Thank you pertanyaannya. Oke, thank you. Ini ada di komen, tapi kita ke yang raise hand dulu ya. Ini ada Vega dari Kesos, boleh ya untuk langsung nanya pertanyaannya. Sebelumnya makasih Kak Becky, tadi PPT-nya bagus banget, terus sangat-sangat inspirasi banget. Aku mau nanya soal hairstyle sih, kan tadi kan keren-keren banget ya hairstyle ya. Buat pemula gitu, kita tuh bisa belajar dari mana sih Kak yang kayak biar gampang mengerti gitu. Terus abis itu kalau misalnya syuting kan suka lepek gitu rambutnya karena keringetan. Nah itu tuh bisa diakalin itu pakai apa sih Kak? Makasih Kak. Oke, untuk yang pertama dulu ya, yang hairstyling untuk pemula. Sebenarnya banyak tutorial di YouTube, tapi kamu harus tahu keywords-nya. Kalau keywords yang aku pakai, kan biasanya kalau kita hairstyling sendiri, palingan kayak catok lurus masuk ke dalam doang kan. Tapi kalau untuk konsep yang mau bikin karakter atau apa-apa gitu, yang aneh-aneh, sebenarnya kayak tinggal di keywords aja sih, terus add tutorial. Misalnya kalau untuk mau rambut jadul, kayak vintage hair, atau rambut yang tadi aku kasih tunjuk, yang ngembang gitu, kayak frizzy hair tutorial. Sebenarnya mainnya di tekstur sih, dan ini juga masuk ke yang pertanyaan kamu tentang lepeknya itu. On set, kan bakal keringetan, jadi make sure ada hair dryer standby dan baby powder. Nah, bedak bayi ini berguna banget untuk cast yang rambutnya nurut banget dan kayak lepek banget gitu, yang jatuh langsung gitu. Soalnya baby powder ini bakal nyerap si keringet dan minyak ini throughout the day. Just make sure kamu berani gini-giniin dulu di tangan, baru kayak ini diikat dulu nih ke atas, baru di roots-nya doang taruhnya. Soalnya keringetnya tuh semua di roots-nya kan, dan biar nggak kelihatan putih-putihnya juga dari si bedak bayinya. Dan abis kamu kasih bedak bayinya, pakai hair dryer aja bentar, mungkin 2 menit udah cukup. Tapi aku juga mau kasih tips, kayak kalau lagi break nih misalnya, in between shot scene-nya, kamu bisa kasih cast-nya jepit atau apa gitu, cuman buat kayak nempolin rambutnya biar semuanya nggak rusak gitulah. Kayak pokoknya keep the cast as perfect as possible. Bawa kipas yang kecil itulah, bawa kipas yang tinggal dipencet itu penting banget buat jaga castnya. Oke, makasih ya Kak. Makasih. Oke, makasih juga Vega pertanyaannya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dia katanya nggak bisa on mic nih, dari Ganis Politik ya. Nah, di sini, BTW maaf ya kalau aku salah sebut namanya. Oke, di sini dia mau nanya, Kak, aku mau nanya, tapi maaf banget karena nggak bisa on mic. Apa saran yang you wish you've known when you're just starting gitu? Untuk Becky. Sarannya sebenarnya lebih ke yang susah dicari ilmunya di online. Makanya aku sengaja sebenarnya bikin materinya itu yang fokus ke finding the character, terus kayak yang ngejreng gitu, sama kayak do's and don'ts. Karena aku yakin kalian semua untuk daftar bidang makeup dan kostum ini, pasti kalian udah tahu basics dan punya interest sendiri kan ya, dan pasti kalian udah kayak tahu gimana cara dandanin diri sendiri. Tapi yang kurang ada materinya di YouTube menurut aku itu yang lebih ke editorial atau yang kayak thinking about character development gitu-gitu. Kalau mood board gitu-gitu kan kalian udah tahu, terus daily makeup kalian udah tahu menurut aku. Jadi sebenarnya itu sih, I wish ada orang yang bisa mentorin aku untuk tentang kayak ginian. Soalnya kayak kamu mau search di YouTube aja kayak keywordnya apa gitu. Soalnya di YouTube kan semuanya kayak how to look pretty. Padahal untuk film production nggak selalu kesannya harus mau dibikin pretty gitu kan. That's what I was saying. Thank you ya pertanyaannya.
Betul, keren banget sih itu. Kayak nggak semua padahal make up itu berhubungan sama untuk membuat sesuatu menjadi cantik gitu ya, Vicky ya. Iya. Makanya tadi Setuju aku banget. juga kasih tunjuk gimana cara bikin kantong mata. Iya betul, karena nggak mungkin tokonya masa cantik-cantik semua gitu kan. Ada juga si tokoh gimana gitu. Apalagi Oke. even kalau tokonya kesannya cantik, mungkin ada scene di mana mereka lagi down atau it's not their day, itu juga important biar nyatu sama vision sutradara kalian. Betul, betul, betul. Biar lebih relate juga sih ya sama sehari-hari gitu. Iya. Make up ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau ada yang masih mau nanya boleh, apalagi kalau ada jurusan yang belum nanya ya, karena lumayan banget bisa langsung dikonsultasiin atau tanya-tanya ke Becky gitu. Jadi aku lihat, oke, ini udah ada yang raise hand lagi nih, Kautsar dari kriminologi. Boleh untuk langsung nanya. Hai Kautsar. Halo Kak, sebelumnya Pak, terima kasih banget, aku appreciate banget sama tadi PPT-nya. Aku mau nanya, kebetulan aku kan bukan dari film ya, aku dari fashion show. Nah, mungkin kan kalau fashion show bisa lebih eksploratif kan makeup sama kostumnya. Nah, untuk makeup eksploratif itu lebih baik kita sebagai stylist itu serak sama modelnya. Misalkan kita kayak punya style sendiri, terus kita udah ngeliat kayak model ini cocok gitu buat style ini. Atau mendingan modelnya yang merasa cocok sama style kita. Lebih baik yang mana, Kak? Kasih. Menurut aku modelnya yang harus bisa cocokin dengan styling kamu sih, soalnya itu adalah kerjanya mereka. Jadi styling is your job, modeling is their job. Kayak you do your job and then mereka harus bisa ngikutin. Soalnya basically model itu sebenarnya blank canvas. Beda sama talent. Kalau talent itu emang kamu ambil dari personality mereka dan kamu enhance. Kalau model itu mereka blank canvas dan kamu tinggal ya udah kayak taburin aja ini karya gue gitu, styling sama makeupnya apa segala. Just make sure cocokin aja sama warna kulitnya sih kalau menurut aku. Kayak misalnya kayak satu one type of orange nggak bakal kelihatan sama di complexion yang lebih fair dibandingin yang lebih sawo mateng gitu. Just make sure untuk makeup artist untuk fashion show kalian ngerti tentang itu sih. Dan siluet badannya. Make sure kayak soalnya model itu juga kelihatan gitu loh kalau mereka sebenarnya uncomfortable dalam styling sama makeupnya. Jadi menurut aku hasil karya yang paling bagus adalah kalau ide kamu tereksekusi tapi modelnya juga nyaman. Biar modelnya kayak di depan kamera tuh kayak beneran bisa fully kasih energi mereka gitu. Kalau mereka nggak terlalu nyaman and they're trying to hide it, menurut aku di kamera itu bakal kelihatan. Makasih pertanyaannya, Kautsar. Kasih juga Kak jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Makasih Kautsar atas pertanyaannya. Sini kita lanjut, udah ada yang raise hand lagi, Carmelia Putri dari Sosiologi, boleh langsung nanya pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan. Aku pengen nanya, ada nggak sih style rambut tertentu buat pemeran tertentu? Kayak misalnya pemeran antagonis tuh style rambutnya kayak gimana? Gitu Kak. Terima kasih. Oke, aku suka banget pertanyaan ini. Oke, sebenarnya itu yang aku bilang tadi, selalu check and recheck sama art dep, kepala art dep sama konseptor atau sutradara. Mereka sebenarnya kesannya apa, dan kalian di dalam bidang makeup and costume itu beneran harus memahamin karakternya banget-bangetan. Dibaca ulang skripnya dan konsepnya. Soalnya it's your responsibility. Ini adalah tanggung jawab kalian untuk make sure impact karakternya itu udah potensi maksimal. Jadi yang kamu nanya itu kayak sebenarnya kayak certain characters ada certain hairstyles. I think basicnya kalau antagonist lebih kayak rapih and like sophisticated, mature, biar kayak audiensnya itu terintimidasi. Dan protagonis tuh biasanya tuh yang lebih relatable ke audience. Jadi kayak yang lebih soft atau kayak acak-acakan dikit. Jadi kayak you want to empathize with them gitu kan.
Kalau antagonis itu biasanya yang kayak benar sleek banget gitu. Tapi always make sure to check with your sutradara sama konseptor lagi ya. Tapi biasanya sih rule-nya itu kalau antagonis lebih rapi dan mengintimidasikan. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Semoga udah terjawab ya, Carmelia. Nah, di sini tuh aku masih mau ngebuka, kalau mungkin ada yang mau nanya satu lagi. Cuman kalau misalnya mungkin ada yang kayak bingung nih, udah nggak tahu mau nanya apa. Nanti boleh nggak sih, Becky, kayak mau nanya kamu langsung konsul-konsul gitu, enaknya kemana tuh, teman-teman? Boleh banget, guys. Ke Instagram aku aja, pasti aku jawab kok. Bentar, aku taruh di chat ya. Kalau ada pertanyaan apapun langsung tanya aja, aku nggak apa-apa banget kok. Oke, teman-teman boleh langsung cek IG-nya Becky, terus boleh untuk DM kalau mau tanya-tanya, mau konsul-konsul soal make up dan custom, karena Becky open DM lah ya untuk ditanya sama teman-teman semua. Sumpah aku pengen banget bantu kalian dan kayak emang ini passion aku. Jadi kalau ada pertanyaan beneran nggak usah takut. Betul, kayak kata Becky nggak gigit kok guys, boleh nanya aja, feel free untuk nanya langsung ke Becky. Nah mungkin karena mungkin teman-teman juga udah, kalau aku lihat tadi udah pada banyak yang nanya ya, pertanyaan dari Carmelia bisa aku jadiin pertanyaan terakhir untuk acara Lokakarya hari ini. Nah sebelumnya aku mau terima kasih kepada teman-teman yang udah nanya dan ngikutin kelas ini, karena wah kalian ngikutin dari sore apalagi hari Senin sampai jam 6 itu keren banget menurut aku. Dan aku juga mau ngomong terima kasih sama Becky karena udah menyampaikan materi yang betul-betul insightful, istilah yang kayak sering banget dipakai tapi beneran insightful dan seru banget sih, menarik banget. Aku suka banget PPT-nya karena kayak nggak kebanyakan tulisan tapi langsung gambar-gambarnya gitu, jadi lebih menarik untuk dilihat langsung, apalagi buat teman-teman. Oke, di sini, oh iya, di sini Becky mungkin mau ada closing statement atau kayak penyemangat gitu dulu, boleh untuk teman-teman sebelum aku nanti bacain mengenai output ya, boleh? Oke, sebelum aku leave, sorry ya aku kayak nggak jago nyemangatin orang, tapi aku beneran pengen nekenin banget buat kalian, jangan anggap enteng hari H. Apalagi if this is your first time being on set on a production, itu beneran kalian pusingnya bisa gila. Kalau ini your first time, jadi beneran siapin mental dan siapin diri dalam istilah kayak practice dulu, make sure semua kayak kalau perlu kalian bikin Excel, bikin PPT, biar kayak visionnya itu jelas gitu sampai nyampe hari H-nya. Dan itu kayak untuk tim wardrobe ya, jangan lupa misahin outfit cast-nya dalam kantong-kantong berbeda biar di hari H nggak pusing, soalnya di lokasi bakal ada banyak kru dan everything's gonna be very hectic, dan sebenarnya bidang wardrobe dan makeup itu beneran dikasih waktu paling dempet, jadi nobody cares if you're panicking, nggak ada yang bakal peduli, kalian harus tanggung jawab sendiri, make sure kalian nggak bingungin diri sendiri menurut aku. Oke, itu aja sih dari aku. Makasih banyak ya semuanya udah mau dengerin aku dan tanya-tanya questions-nya. Oke, makasih tuh guys. Ingat ya, jangan ngeremehin hari H. Becky soalnya juga pengalaman ikut Gelmap tahun lalu, jadi istilahnya Becky juga menyampaikan biar kalian nggak bingung nanti, karena udah istilahnya udah merasakan sendiri ya paniknya Gelmap gitu ya Becky ya. Iya. Oke, dan juga yang menarik menurut aku juga, jangan lupa teman-teman untuk komunikasikan ke tim film yang lainnya sih, kayak kata Becky tadi, misalnya kayak baca skripnya, terus minta tanya-tanya direkturnya, itu penting banget ya teman-teman, ya istilahnya teamwork-nya itu juga dijaga, walaupun beda divisi tetap aja kan istilahnya jadi satu jurusan. Oke, di sini aku mau bacain sebelum kita beralih ke sesi dokumentasi untuk foto bersama, aku mau bacain sedikit ke teman-teman 2021. Kalau di sini kita ada output ya teman-teman semua, mungkin beberapa udah ada yang dengar kemarin di rulebook juga ada tertulis. Di output ini nantinya akan ada penambahan, aku bacain dulu penambahan poinnya, yaitu ada penambahan plus 3 poin untuk kehadiran kalian di Lokakarya ini, dan juga ada penambahan plus 2 poin ketika kalian mengumpulkan hasil kelas Lokakarya ini. Nah, outputnya itu berupa apa sih? Jadi di sini outputnya itu
tenang aja, boleh dikerjakan barengan. Jadi satu jurusan cukup mengumpulkan satu output saja, di mana di sini bentuk outputnya itu adalah berupa foto dengan hasil make up berserta pakaiannya. Jadi kalian cukup foto gitu satu jurusan satu, nanti kalian bisa ngumpulin langsung ke drive-nya ya, yang bakal dikasih pihak panitia. Nah, ada juga aku mau ingetin teman-teman, abis ini bakal disebar ada link absensi untuk jangan lupa diisi, karena itu juga berpengaruh ke kehadiran teman-teman semua ya, jadi jangan lupa untuk diisi. Nah, mungkin boleh kita langsung beralih ke sesi dokumentasi aja, biar langsung foto-foto. Oke. Boleh, ini teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya, biar kita bisa foto-foto bareng nih. Seru banget kan teman-teman kelas sore ini? Aku suka banget. Moga-moga seru ya. Aku tahu kalian ngantuk kok. Kuliah capek. Enggak dong, langsung semangat. Pada langsung pada jadi fansnya Becky semua ini. Nanti. Nah, boleh reaction-nya, betul. Reaction-nya dong teman-teman, menunjukkan kalau masih semangat nih sore-sore dengerin kelas sama karya makeup dan kostum. Tuh Becky banyak yang ngirimin love. Oke, ini nanti dokumentasinya bakal dipandu sama Dira ya? Oke. Ini semuanya udah aman belum? Ayo teman-teman, itu mic aku nggak bisa nyala. Oke, kayaknya ini udah deh, boleh. Udah aman ya. Oke, wait. Oke, dari slide 1 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, Din, aman. Thank you. Oke, makasih Dira dokumentasinya. Nah, sesi dokumentasi tadi sekaligus mengakhiri loka karya kita pada sore ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk ngisi link absensi. Penjelasan lebih lanjut mengenai outputnya bakal aku taruh di grup, dan teman-teman boleh banget untuk nanti nanya-nanya, misalnya ada yang mau tanya, Kak outputnya ini gimana, itu boleh banget langsung PC ke aku, atau PIC, satu lagi itu ada Arvita, kalian boleh langsung chat dan jangan malu-malu. Sebelumnya aku mau ngomongin makasih lagi telah hadir di kelas loka karya sore ini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dari pihak panitia baik berupa teknis maupun perkataan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan semangat GOMAP-nya. Dadah. Terima kasih semuanya, it was really nice meeting you. Bye bye. Makasih Kak. Makasih Kak.